fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa aska salawatihi ta'ala wa taslimatihi alal mab'usi sayyidil mujtaba imamil huda nabiyir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat. Amma ba'd. Para bini sepuh, para kiai, para ustad lan ustadah, para hadirin dan hadirat, para remaja yang insyaallah semuanya diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, keadaan iman dan Islam. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengkaji ayat-ayatnya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, sekaligus juga semakin memperkuat hidayah Allah di dalam hati kita masing-masing. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya, ya, termasuk kita yang hadir di dalam majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati, diberkahi oleh Allah, marilah kita buka forum kita dengan sama-sama membaca hamdalah, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan tentang masalah niat. Karena hakikat niat itu adalah penting bagi setiap orang muslim, karena segala aspek ibadah ataupun muamalah itu harus disertai dengan niat. Ibadah yang kita tunaikan tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada niatnya. Oleh sebab itu maka di sini niat itu sangat penting di dalam aspek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam beberapa ayat di sini ada 3 ayat yang berbicara tentang masalah niat. Yang pertama adalah surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian surat Al-Hajj ayat 37 dan surat Ali Imran ayat 29. Di dalam surat Al-Bayyinah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma, dan tidaklah umiru, mereka itu diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggunakan fi'il madhi mabni lil majhul. Illa, kecuali liya'budullah, supaya mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Al-Bayyinah ini memang di dalam ayat 1, 2, 3, 4 Allah itu berbicara kepada orang-orang kafir dan orang-orang ahlul kitab. Orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab itu orang-orang kafir Quraisy terutama ya. Mereka itu ya dulu itu juga menyembah kepada Allah. Begitu. Menyembah kepada Allah. Tapi menyembahnya kepada Allah itu dengan menyekutukan Allah. Selain menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada sesuatu yang lain. Menyembah juga kepada Manat, Lata, Uzza, Hubal. Nah, jadi menyembah kepada patung-patung yang dianggap sebagai anak-anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyembah juga kepada Allah. Ya. Demikian juga ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga mereka menyembah kepada Allah. Tetapi menyembah mereka itu kepada Allah dengan menyekutukan dengan sesuatu yang lain. Begitu. Kalau orang-orang Yahudi mereka menyembah Allah tapi juga menyembah kepada Uzair. Uzair itu dianggap sebagai anaknya Allah. Demikian juga orang-orang Nasrani mereka menyembah Allah dan menganggap bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam sebagai anaknya Allah. Alasan mereka menyembah kepada Isa, kepada Uzair. Kalau orang-orang musyrik Quraisy itu kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya itu juga dianggap sebagai anak-anaknya Allah. Dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka sembah itu ya kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi tidaklah mereka itu menyembah kepada Allah katanya menyembah kepada berhala-berhala itu kecuali berhala-berhala yang mereka sembah itu dalam rangka untuk mendekatkan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anggapan daripada orang-orang yang tersesat ya. Orang-orang yang tidak memiliki hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah tapi keliru. Nah, begitu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki. Liya'budullah, bagaimana mereka itu seharusnya menyembah kepada Allah itu mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin, yaitu mereka itu menyembah kepada Allah itu dengan cara mengikhlaskan diri, membersihkan diri, memurnikan diri di dalam mereka itu beragama kepada Allah. Hunafa'a, dengan cara yang lurus. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang bagaimana motivasi ibadah kita, tujuan, orientasi daripada ibadah kita kepada Allah itu ya dengan cara mukhlisina lahuddina hunafa. Nah, itu cara menyembah, cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kaitannya dengan tujuan, kaitannya dengan orientasi, kaitannya dengan maksud, kaitannya dengan masalah niat, maka harus kita perbaiki dalam kaitannya dengan masalah ibadah itu. Nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita baca lebih dalam di dalam berbagai macam kitab fikih ataupun kitab tafsir,
bahwa yang dimaksudkan niat itu memiliki makna yang ragam, makna yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita baca di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Muhammad Sidki Aliburnu, yaitu Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ensiklopedi Qawaid Fiqhiyah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sidki Aliburnu. Beliau mengungkapkan bahwa ada 4 makna niat. Nah, itu ada 4 makna niat. Yang pertama menurut beliau, ya, bahwa niat itu adalah menyengaja, al-qasdu. Al-qasdu, menyengaja. Menyengaja itu berarti sesuatu yang kita lakukan memang dengan penuh kesadaran. Ya, dengan penuh kesadaran. Baik secara hati, baik secara akal pikiran. Menyengaja maksudnya adalah karena faktor makrifah, pengetahuan yang kita miliki terhadap apa yang hendak kita lakukan. Itu al-qasdu, menyengaja. Nah, ini diungkapkan oleh Imam An-Nawawi, ya, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, di dalam kitabnya Al-Majmu'. Demikian juga Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Nujim itu juga mengemukakan hal yang sama. Terus, ya, engkang aranipun niat menika adalah al-qasdu. Nggih menika menyengaja, ya, sengaja. Kemudian yang kedua, niat menika adalah kehendak, al-iradah, ya, kemauan, kehendak, kemauan, kehendak, ya, al-iradah. Ya, pendapat menika diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian juga ada juga Imam Al-Kasani, ya. Jadi kemauan, keinginan, ya, itu namanya niat. Kemudian yang ketiga, niat itu adalah keinginan yang sangat kuat yang disebut dengan al-azm. Keinginan yang sangat kuat di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Ya, namanya keinginan itu artinya belum kita lakukan, tapi kita sudah sangat ingin untuk kemudian melakukannya, begitu. Nah, ini diungkapkan oleh Imam Burhanuddin Ibnu Maflah atau Imam Burhanuddin Ibnu Muflih. Ada yang menyatakan Ibnu Maflah, ada yang Ibnu Muflih, ya. Dan Imam Ibnu Lub Al-Maliki. Dan ada juga yang mengungkapkan bahwasanya niat itu beberapa bisa juga maknanipun menyengaja dan keinginan yang kuat. Al-qasdu wal azmu itu digabung menjadi satu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya itu adalah menjadi makna daripada niat itu. Nah, ini kalau kita baca secara bahasa itu ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus sing jenengane niat itu nggih menyengaja, al-qasdu, al-iradatu, kehendak, kemauan, begitu. Al-azmu, keinginan yang sangat kuat, atau kombinasi antara al-qasdu wal azmu, itu yang dimaksudkan niat, begitu. Nah, sementara istilah umpamanya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan apa sing jenengan niat iku menurut syara, niat menika adalah apa? Qasdus syai'
muqtarinam bi fi'lihi. Jadi qasdu syai' menyengaja terhadap sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi yang disertai dengan melakukannya. Jadi menurut Imam An-Nawawi ngoten niku, dados tidak sekedar keinginan tetapi harus dibarengi dengan perbuatan. Itu menurut Imam An-Nawawi ngoten niku. Dan ini pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sehingga kemudian sing jenengane niat menika tidak sekedar bercita-cita, berkeinginan, tetapi harus ada langkah awal dari sebuah perbuatan yang hendak dilakukan. Sebagai contoh umpamanya dalam kaitannya dengan masalah sholat. Sholat menika menurut ahli fikih itu kan didefinisikan as-sholatu hiya kullu aqwalin wa af'alin wa ahwalin ya muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Terus yang namanya sholat menika adalah semua perkataan, semua perbuatan, semua keadaan muftatahatun bit takbir yang diawali dengan takbiratul ihram wa muhtatamatun bit taslim kemudian diakhiri dengan salam. Dados sing jenengane salat menika awalnya adalah takbiratul ihram. Itu jenengane itu batasan salat. Awalnya takbir, akhirnya salam. Lalu di mana letak salat itu? Kalau kita mengacu kepada definisi yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi menika, letak sholat itu adalah pada saat ditakbir. Allahu Akbar. Itu letak letak niat. Nah, letak niat. Jadi pada awal niat menika wonten takbir menika. Letakipun wonten hati. Allahu Akbar. Kenapa? Takbir itu adalah awalan daripada sholat. Begitu. Itu menurut beliau ngoten niku. Sehingga kemudian yang namanya niat itu sudah ada langkah awal bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Kalau masih bercita-cita nanti saya akan sholat duhur, itu menurut Imam An-Nawawi belum masuk dalam kategori niat. Karena belum ada langkah awal dari kita untuk melakukan sholat duhur, belum ada perbuatan begitu. Nah ini menurut Imam An-Nawawi mengatakan itu. Ya. Jadi harus ada langkah awal dari sebuah perbuatan yang hendak dilakukan itu tadi. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Arba'in beliau menyatakan an-niyatu hiyal iradatul ba'isah. Sing jenengane niat menika, Bapak Ibu sekalian, hiyal iradatul ba'isah. Yaitu kehendak al-ba'isah yang membangkitkan. Kehendak yang membangkitkan. Apa? Lil qudrati terhadap kekuatan diri seseorang. Terus sing jenengane niat itu kehendak yang bisa membangkitkan kekuatan diri bagi seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Al-munba'isatu anil ma'rifati. Yang mana itu al-munba'isah, yang lahir, yang tumbuh dari apa? Anil ma'rifah, dari pengetahuannya. Dados sing jenengane niat menika adalah kehendak ya bagi seseorang itu yang kemudian membangkitkan kekuatan bagi dirinya untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Karena faktor pengetahuan yang ia miliki. Itu yang dimaksudkan dengan niat. Ya sebagai contoh, panjenengan mau sholat, ya mau sholat, berkendak mau sholat, ya
Nah, kehendak itu membangkitkan kekuatan. Biasanya ya yang namanya sholat itu ya berdiri, rukuk dan lain sebagainya. Bisa panjenengan bangkit dari tempat duduk untuk berdiri. Nah, itu namanya adalah kekuatan. Nah, kekuatan itu karena faktor apa? Al-munbaisah anil ma'rifah. Yang tumbuh dari pengetahuan panjenengan sedaya. Jenengan melakukan sholat karena ngerti tentang ilmu sholat menika, ngerti tentang batasan sholat, ngerti tentang puasa, ngerti tentang zakat, sehingga kemudian berkehendak untuk melakukan itu, sehingga ada kekuatan di dalam diri itu untuk melakukan ya perintah-perintah yang berupa sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya itu. Bagi seseorang yang tidak makrifah, yang tidak mengetahui tentang ilmu syariat itu, ya pasti tidak akan paham, tidak akan tahu batasan-batasannya itu tadi. Nah, begitu. Sehingga kemudian di sini menurut Imam Al-Ghazali menika bahwa niat itu ada kaitannya dengan masalah pengetahuan. Niat itu ada kaitannya dengan kekuatan dalam diri seseorang. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Pengetahuan kalau tidak ada kekuatan di dalam dirinya, ya nggak iso melakukan. Ya, sebagai contoh kita niki, jenengan ngerti sholat duhur itu wajib, tapi kok ada kekuatan diri, molas, malas untuk melaksanakan. Enggak, ya nggak jadi melaksanakan. Ngoten niku. Walaupun itu adalah sholat itu merupakan sebuah kewajiban. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan ya al-iradah al-ba'isah lil qudrah. Yang namanya niat itu. Yaitu kehendak yang membangkitkan kekuatan. Karena memang ada kehendak tapi nggak membangkitkan kekuatan itu tadi. Ya. Jadi harus ada membangkitkan kekuatan di dalam diri itu tadi, ya, yang kemudian dia bisa melaksanakan sebuah kewajiban niko. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya menurut Imam Al-Ghazali menika ilmu ataupun makrifah itu penting bagi seseorang menika. Tanpa ilmu, tanpa makrifah, ya tidak mungkin bagi seseorang itu kok melaksanakan syariat. Nah ini, makanya kalau kita baca di dalam kitab dipun Imam Al-Ghazali Al-Ihya menika, Ihya Ulumuddin, itu kan babagan atau bab yang pertama yang dikaji oleh Imam Al-Ghazali meniku adalah babul ilmi, bab tentang ilmu. Nah, begitu. Babul ilmi, bab tentang ilmu. Karena apa? Ilmu itu menjadi pijakan dasar bagi seseorang untuk melakukan sebuah kewajiban. Kesadaran itu tumbuh karena faktor ilmu. Ya, melaksanakan syariat secara benar itu juga karena faktor ilmu. Ngoten niku. Makanya ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah oleh kalian, ketahuilah olehmu. Jadi sebelum kita itu menyatakan la ilaha illallah itu harus ada makrifahnya, pengetahuan. Fa'lam, ketahuilah olehmu, ilmuilah olehmu. Nah itu. Kalau kita nggak punya ilmu, ya ketika mengungkapkan la ilaha illallah nggak ora enek kacaipun, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada bedanya. Tetapi ketika itu ada ilmu yang menjadi dasar dari sebuah keyakinan kita, termasuk bagaimana kita itu mempraktekkan syariat menika, fa insyaallah apa yang kita lakukan itu akan menjadi benar menurut tuntunan yang memang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika.
Kemudian yang ketiga, menurut Imam Burhanuddin Ibnu Maflah atau Ibnu Muflih, bahwasanya yang namanya niat menika adalah hiyal azmu ala fi'li syai'i taqarruban ila Allah ta'ala. Yang namanya niat itu adalah al-azmu, keinginan yang sangat kuat, ala fi'li syai', untuk mengerjakan sesuatu, taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus menurut Imam Burhanuddin Ibnu Maflah menika, sing jenengane niat itu ada kaitannya dengan perbuatan, yang mana perbuatan itu mampu mendekatkan seseorang kepada Allah. Ibadah, amal soleh menika segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya niat itu tidak tidak boleh kok niat itu dalam kaitannya dengan masalah perbuatan yang tidak baik. Dengan umpamanya melakukan perbuatan yang tidak baik diniatnya yang baik, itu enggak jadi, Bapak Ibu sekalian. Ya contohnya apa? Umpamanya korupsi, maling. Korupsi atau maling. Wah, saya maling kepingin sodakoh. Maling untuk sodakoh. Maling untuk menolong orang. Nah, begitu. Itu buatan angsal. Karena apa? Sing jenengane maling itu perbuatan buruk, ya, nggak bisa diniati dengan kebaikan. Karena keburukan itu ya tetap menjadi keburukan, tidak bisa tercampur ataupun dicampur dengan perbuatan baik. Ya, ngoten niku. Makanya Imam Ibnu Maflah ini, Imam Burhanuddin Ibnu Maflah menyatakan bahwa perbuatan itu harus kemudian taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggih rupanipun napa? Ngibadah. Amal-amal ibadah, amal-amal muamalah, itu begitu. Amal-amal muamalah tentu muamalah yang solehah, amal muamalah ingkang sae antar sesama umat manusia menika. Nah itu bisa disertai dengan niat, ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin ingkang dipun tulis dening Imam An-Nawawi menika, itu kan Imam An-Nawawi menyertakan 3 ayat menika. Nggih menika surat Al-Bayyinah, kemudian surat Al-Hajj dan surat Ali Imran menika. Nah, Al-Bayyinah dan surat Al-Hajj menika itu terkait dengan persoalan ikhlas. Al-Bayyinah. Kemudian surat Al-Hajj itu terkait dengan masalah takwa. Dan terus yang namanya niat menika, Bapak Ibu sekalian, itu adalah terkait yang pertama tentang masalah keikhlasan, dan yang kedua adalah terkait dengan masalah ketakwaan. Maksudipun ikhlas menika, ya, ikhlas menika adalah tadi sudah saya jelaskan, adalah salah satunya adalah dalam rangka untuk membersihkan diri dari kesyirikan. Karena kalau kita baca secara lebih dalam, makna ikhlas menika adalah bersih, memurnikan diri, suci, memurnikan diri, melepaskan diri, tahallus, melepaskan diri. Ya, maksudnya memurnikan diri ataupun melepaskan diri dari apa? Tahallus anisyirk, ya, melepaskan diri dari kesyirikan, perbuatan syirik. Nah, begitu, itu dalam kaitan dengan persoalan tauhid menika, melepaskan diri dari segala perbuatan syirik. Ya, begitu. Hanya Allah lah yang kita tuju di dalam kita beribadah. Hanya Allah lah yang kita sembah di dalam kita beribadah. Tidak ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang secara umum, dalam konteks ibadah menika,
yang maksudipun niat menika adalah membersihkan diri dari segala motivasi yang sifatnya duniawi. Dan kita hanya semata-mata mengharap ridhonipun Gusti Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan niat itu. Hal itu kalau kita baca di dalam kitabnya Imam At-Tabari, tafsirnya Imam At-Tabari. Itu beliau ngoten niku. Jadi membersihkan diri, ya, membersihkan diri, melepaskan diri dari segala kesyirikan ataupun motivasi duniawi, dan hanya kita menuju kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian berdasarkan ayat menika, surat Al-Bayyinah menika, wa ma umiru, dan mereka itu tidaklah diperintahkan. Itu kan sigotnya amaro, ya, amaro itu fiilnya fiil madhi. Yang maknanya pun mereka itu diperintahkan. Umiru diperintah, maksudnya perintah menika kalau dalam kaidah usul fikih menika al aslu fil amri lil wujub. Dasar di dalam perintah itu adalah untuk kewajiban. Nah, begitu. Terus menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, ayat menika menjadi pijakan dasar bahwasanya niat ataupun niat ikhlas itu di dalam kaitannya dengan persoalan ibadah adalah wajib. Ya. Terus semua aspek ibadah yang kita lakukan wajib harus ada niatnya. Ngoten niku, itu menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menika. Karena apa? Jelas wa ma umiru. Itu wa ma umiru. Jadi diperintah. Karena perintah itu adalah wajib. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca secara lebih luas itu memang perintah itu ada dua makna. Yang pertama adalah keharusan ataupun wajib. Dan yang kedua adalah sebaiknya. Kalau sebaiknya itu maknanya pun adalah mustahab, masnun, atau yang disunahkan. Jadi kalau wajib menika adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka apa yang kita lakukan itu menjadi batal demi hukum. Sebagai contoh, panjenengan kok sholat, tapi orang disertai dengan niat maring Gusti Allah menika, maka sholat itu akan menjadi batal. Ngoten niku. Ya. Harus kemudian ada niat di dalam hatinya. Kalau panjenengan menika umpamanya nggih pas salat zuhur, salate apa ya? Salat zuhur karena Allah. Begitu, melaksanakan kewajiban salat zuhur karena Allah. Allah di dalam hati kita itu ada kerentek niat melaksanakan salat zuhur itu karena Allah. Allahu Akbar. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Itu wajib harus ada di dalam hati kita. Kalau tidak, maka sholat kita tidak ada nilainya, atau dianggap bahwasanya kita belum melaksanakan sebuah kewajiban. Karena pada saat waktu duhur itu kan banyak sholat. Ada sholat qobliyah, nggih betul. Ada sholat ba'diyah, ya kan? Ada sholat wajib. Makanya niat itu di dalam hati penting untuk membedakan ibadah-ibadah yang lain. Begitu. Ya. Jadi ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah dalam kaitannya dengan masalah adat dan muamalat. Nah, adat muamalat menika sunnah adalah niat itu adalah sunnah. Maksudnya sunnah itu apa? Ketika kita melakukan sesuatu dalam kaitannya adat menika napa salah tunggalipun contohipun adalah makan minum niku adat, kebiasaan kita sebagai manusia, ya, makan minum, ya, pakai pakaian, itu namanya adat. Nah,
adat ataupun muamalat itu akan bernilai di hadapan Allah ketika ada niatnya. Tetapi kok sekiranya kita lupa niat itu pada saat kita melakukan adat kebiasaan ataupun muamalah, maka adat itu tidak menjadi batal. Tetapi hanya saja apa yang kita lakukan itu tidak dinilai atau mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Ngoten niku. Bedanipun antara ngibadah kalih adat lan muamalah ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kalau ibadah menika tanpa niat maka ibadah itu tidak ada nilainya dan kita dianggap belum melaksanakan ibadah. Ya, karena menjadi bagian rukun daripada ibadah. Tetapi kalau dalam kaitannya dengan muamalah, kita melakukan muamalah ataupun adat itu kalau tidak disertai niat, tidak membatalkan apa yang kita lakukan itu, tetapi tidak ada pahala dari apa yang kita lakukan. Contoh niku. Contohipun umpamanya panjenengan kok makan ora enek niate, ora lupa pakai basmalah, itu kan enggak secara otomatis batal makanipun. Gitu apa mboten? Enggak ada ceritanipun iki batal makannya, ini enggak enak kan? Mboten enten. Ngoten niku. Tetapi memang enggak ada nilai ibadahipun enggak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika. Makanya niat menika untuk membedakan sesuatu yang bernilai ibadah sama yang tidak. Ngoten niku. Panjenengan itu bisa dapat nilai ibadah dengan amalan-amalan kecil itu karena apa? Diniati. Pakai pakaian bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillahirrahmanirrahim. Semuanya didasari niat. Itu insya Allah itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Ngoten niku. Nah, itu maknanipun sunnah ngoten niku. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Dados menurut para ulama ngoten niku. Dados dalam kaitannya dengan masalah muamalah, adat, niat menika adalah sunnah. Tetapi dalam kaitannya dengan ibadah wajib. Harus ada niat. Ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan masalah takwa. Nah, ini itu dalam dalam surat Al-Hajj ini kan sangat jelas nih. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang namanya kurban itu kata Allah bahwa kurban itu tidak akan sampai kepada Allah rupanipun daging, rupanipun darah. Tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaan. Nah, nilai takwa menikah menyangkut tentang masalah niat. Ngoten niku. Motivasi, maksud daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan takwa itu kalau kita lihat dari sisi bahasa menika adalah nggih ngati-ngati, ngatos-ngatos. Senantiasa waspada, itu namanya takwa. Begitu. Ketika kita melakukan sesuatu yang namanya ngati-ngati itu adalah kita senantiasa berpedoman kepada syariat yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Contohipun Bapak besok, masalah kaitannya dengan masalah korban. Korban menika disyariatkan dening Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita umpamanya pada saat Idul Adha, kita dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dulu masyarakat kita itu kan kalau bulan Suro itu juga sama. Melaksanakan napa jenengane? Bersih desa, nggih. Bersih desa atau apa itu? Mereka itu ya menyembelih kambing, menyembelih kerbau atau menyembelih sapi, tapi motivasinya beda.
kepalanya itu ditanam di perempatan gitu. Sama-sama menyembelihnya Bapak Ibu, tapi motivasinya itu berbeda. Yang satunya kalau Idul Adha itu karena motivasi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang satunya itu adalah panggilan apa itu? Nah, panggilan adat ya. Bahkan dalam konteks tertentu itu bisa menjadi berhala itu panggilan karena ada danyang, orang itu khawatir ada setan gundul atau apa gitu. Kalau tidak pakai begitu nanti bisa membahayakan itu kan. Nah, itu sama-sama menyembelih sapi, yang satunya ada nilai takwa, yang satunya tidak. Motivasinya berbeda. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya kemudian Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Zuhd Al-Kabir, ya, kitabnya Al-Zuhd Al-Kabir, beliau itu menyatakan tadi kayak engkang asma takwa menika adalah al-wuqufu ma'al hudud. Sing jenengane takwa menika adalah orang yang senantiasa ngugemi terhadap patokan-patokan syariat. Batasan-batasan syariat itu jenengane orang yang bertakwa. Yaitu itu namanya takwa. Wala yuqassiru fiha, dia tidak akan mengurangi dari patokan-patokan syariat itu, wala yata'addaha, dan tidak pula untuk melampaui daripada batasan-batasan ataupun patokan syariat itu. Itu sing jenengane takwa. Dados orang yang senantiasa ngati-ngati menurut apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi dan juga tidak berlebihan di dalam melaksanakannya itu. Itu yang dimaksudkan dengan takwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali itu kan ketika berbicara niat itu ma'rifah, pengetahuan itu penting. Ya. Ketika kita melaksanakan syariat itu pengetahuan penting, karena pengetahuan itu kan sebagai pijakan kita untuk tahu mana batasan syariat dan yang bukan itu kan. Itu ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya Imam Al-Ghazali senantiasa menekankan tentang makrifah, tentang ilmu, tentang pengetahuan terkait dengan masalah syariat menika. Tanpa itu semua maka tidak bisa. Nah, demikian juga Ibnu Maflah, Imam Burhanuddin Ibnu Maflah itu bahwa amal kebaikan itu harus takorruban. Ya, menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal yang buruk tentu tidak bisa untuk kemudian digunakan dalam rangka untuk ketakwaan. Ngoten niku. Makanya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar menika, Bapak Ibu sekalian, Nabi kan ngendika innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu harus disertai dengan niat. Nah, ngeten penjelasanipun Bapak Ibu sekalian. Al-a'mal itu kan isim ma'rifah. Ya. Menggunakan al yang menunjukkan setiap perbuatan ataupun setiap amal. Sehingga terjemahnya innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal. Tapi buatan setiap amal Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksudkan di dalam innamal a'malu itu, kalau kita merujuk kepada Imam As-Suyuti di dalam syarah ketika beliau menyarah hadis Imam Muslim menika, Imam As-Suyuti yang kemudian mengutip pendapatnya Imam Al-Qurtubi itu menyatakan kata innamal a'malu binniyat, qala Al-Qurtubi ayil a'mal al-mutaqarribu biha ilallah. Sing jenengane innamal a'mal, sesungguhnya setiap amal menika adalah amal al-mutaqarribu biha ilallah. Amal yang dapat mendekatkan seseorang itu kepada Allah saja. Jadi tidak setiap amal, yang namanya amal itu kan paling tidak ada dua, amal yang soleh, amal yang toleh, gitu kan? Amal yang soleh itulah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi sebaliknya amal yang toleh itu justru menjauhkan kita dari Allah.
Terus yang dimaksudkan dengan al-a'mal di sini adalah al-a'malus sholihah. Amal-amal kebaikan. Jadi tidak setiap amal. Jadi hanya amal kebaikan sajalah. Maksudnya ngoten niku. Biniat. Ya, yang diterima di sisi Allah itu yang disertai dengan niat. Jadi dibatasi lagi. Jadi amal kebaikan yang disertai dengan niat ingkang sae datang Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingipun niat ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu bisa diterima dengan baik kalau tidak disertai dengan niat ingkang sae. Apalagi kok amal buruk. Nggih. Niki amal kesainan saja kalau tidak disertai dengan niat ingkang sae tidak diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita perbaiki amal-amal kesainan yang kita lakukan menika dengan niat ingkang sae. Fa insyaallah dengan demikian Bapak Ibu sekalian, amal yang baik menika insyaallah akan bisa menyertai kita pada saat kita sowan ing ngarsanipun Gusti Allah. Begitu. Terus amal yang baik itu kemudian tidak ibaratnya tidak mubazir, tidak habaan mansura, tidak sekedar menjadi debu saja. Tetapi betul-betul akan menjadi amal soleh kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian letak niat. Di mana letak niat itu? Di dalam surat Ali Imran, itu kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh." Qul, sampaikanlah wahai Nabi, Entokfu sekiranya kalian itu menyembunyikan mafi sudurikum, segala sesuatu yang ada di dalam dada-dada kalian. Maksudnya, ya kita itu punya niat, apakah baik dan buruk di dalam hati kita yang tidak diketahui oleh orang banyak. Itu hanya Allah saja yang bisa mengetahui. Maksudipun Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui maksud dan tujuan, orientasi, niat yang kita miliki itu, walaupun manusia yang banyak itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Terus sing jenengane niat menika Bapak Ibu letakipun wonten kolbu, di dalam hati. Ngoten niku. Terus bukan di lisan, ya, di dalam hati, walaupun pada saat niat itu disertai dengan perbuatan begitu. Nah, ini kalau kita lihat umpamanya di dalam hadisipun Imam Muslim, innallaha la yanzuru ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menika la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, kepada jasad fisik kalian, wala suwarikum wala ila suwarikum, tidak pula kepada penampilan rupa kalian, ya, walaki yang duru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Makanya Kanjeng Nabi ditanya tentang masalah takwa, at-taqwa huna, takwa itu di dalam dada. Makanya niat, motivasi, orientasi kita harus kita perbaiki betul Bapak Ibu sekalian, supados amal-amal kesayan, ya, amal-amal kebaikan yang kita lakukan fa insyaallah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.